coba aja bikin permasalahan terus di set kayak gitu, jadi mukanya itu benar nggak enak, nggak nyaman aja pokoknya di situ. Itu soal safety-nya Mas, itu apa sih yang dilakukan sama Mas Aryo Bayu sampai tadi? Biasanya Mas mengkalkulasi karena kan ada kaca-kaca yang jatuh. Kaca itu karena waktu itu sutradaranya mau kacanya jatuh begini bukan pecah meledak gitu, jadi dibutuhkan kaca yang tebal supaya kalau pas pecah dia langsung rontok. Nah itu safety-nya lumayan bahaya, tapi bisa dikalkulasi kayak seperti ledakannya sebesar apa dan jatuhnya kemana, jadi kita akan berada di mana itu udah bisa dikalkulasi. Jadi kebanyakan yang kayak gitu safety yang dipersiapkan, jadi kita udah kalkulasiin itu sebelum kita syuting, jadi di saat kita take kita udah tahu kita nggak boleh kemana, dan kita koridor kita di mana aja batasannya untuk pergerakan supaya kita nggak kena jatuhkan si kaca-kaca, karena kacanya tebel banget untuk dapetin efek jatuhnya itu. Tapi kalau misalnya selain luka itu kecelakaan lainnya ada nggak sih? Kalau aku nggak, Doni ada kena kaca. Kalau udah di itu safety, cuman ya ada aja kan kita nggak bisa ngelihat nggak tahu kaca-kaca loncat karena dia ada adegan pas kaca yang pecah, dia harus ada adegan ngerangkaknya, kayaknya dia gesek salah satu pecahan kaca yang terbang ke dekat dia. Nah, itu juga ada. Mas ini syutingnya di mana sih Mas? Kalau yang action itu kebanyakan di Cibubur. Dia kita nyewa satu ruko gitu, satu komplek ruko, ada 30-an ruko kalau nggak salah. Sama ditambah dengan green screen di ujungnya untuk jadi kotaknya CGI. Tadi aja kita lihat nggak kelihatan kan kayaknya di kota-kotanya itu. Kebanyakan Cibubur itu 30 hari kalau nggak salah di Cibubur. Sebulan dari Cibubur. Sisanya di mana Mas? Nah itu nggak tahu. Penjara itu di mana? Oh itu bukan sinema. Bukan sinema aku, jadi aku nggak tahu juga di mana. Kayaknya Jakarta, dari Jakarta sih aku lupa. Mas boleh sedikit ulang sih Mas? Mas Tantan di sini berperan sebagai apa? Di film ini aku berperan sebagai Borne. Borne itu adalah sahabat dari teman sih sebenarnya, dari Salim yang diperankan oleh Doni Alamsyah. Basically dia kalau misalnya dilihat dari trailer sih dia yang memimpin perampokan inilah gitu, dimana orang-orang yang lainnya nggak tahu nih gimana caranya, dia memimpin lah gitu. Tapi kalau misalnya dari trailer bisa kelihatan dia tuh orangnya lumayan selengean, yang dia juga nembak pertama juga di trailer tuh si Bornenya, jadi ya dia yang memulai kekacauannya sih. Mas tadi kan sempat bilang katanya di lokasi syuting bikin suasana yang nggak nyaman gitu. Nah itu gimana, boleh diceritain sedikit nggak sih Mas? Gimana awalnya? Ya gini aja, kayak pagi-pagi udah happy pas disediain makanan, gue komplainnya makanan gini doang nih, makanan gak ada yang ini, kita ntar lagi mau ada physical gini paling kayak gitu doang semuanya, kayak baju, timing, ada yang pemain yang telat gue teriakin kayak lu profesional sih, lu harus hormatnya ya gitu lah pokoknya. Di situ aja kalau kita ngomong kayak gitu ya, di set tuh dimana orang udah siap-siap pengen kerja itu pasti langsung drop semua, dan kalau drop itu moodnya tuh nggak enak, tapi mereka harus tetap kerja itu kerasa mau gimana pun juga, karena kalau misalnya ngomongin film kita ngomongin rasa kan, ngomongin emosinya. Nah itu ya semoga sih bisa kerasa nanti di penontonnya gimana. Cuman waktu itu gue mencoba kayak gitulah, kayak ada adegan lari yang kejar-kejaran di atas jembatan itu, aku nggak mau lari sebelum ada oksigen. Pagi-pagi kalau udah siap semua bilang enggak, gue mau lari, gue mati apa, lari dingin dulu kan oksigen, gue cari aja apa yang nggak ada, gue minta supaya Tapi itu jadi... kebawa nggak sih sampai ke sehari-hari? Itu kan hampir 50 hari syuting ya, dan selama 50 hari itu jadi orang menyebalkan di set, itu kebawa nggak sih karakter? Pengennya iya supaya nggak untuk maksudnya di dalam koridor syuting itu gitu. Tapi sebenarnya enggak, karena pada akhirnya pas selesai kita akan kembali ke rumah kita dan orang akan mengetreat kita seperti ya tanta biasanya gitu. Makanya kenapa aktor menurut aku butuh anchor, butuh jangkar supaya di saat mereka meng-create masuk dalam karakter yang mungkin berbeda dengan sama dia, masih ada jangkar yang bisa narik dia ke karakter mereka yang asli gitu. Jadi aku mau selalu ada orang-orang di rumah itu, jadi ada beberapa teman yang tinggal di rumah juga. Nah mereka apapun yang aku terjadi di film-film di luar sana, waktu aku balik aku jadi tanta lagi, dan mereka nge-treat aku sebagai tanta, kayak udah biasa aja, ngapain sih marah-marahmu. Terjadi di film pertama aku yang film sekarang juga kayak gitu. Aku juga ngajak berantem orang, sengaja menabrakin schedule yang akan jadi pecah, tapi pas di saat syuting kerasa emosinya gitu. Tapi pas pulang ke rumah
balik lagi jadi Tanta, dan itu semua gara-gara ya teman-teman yang di sekitar kita, environment kita emang benar-benar harus itu. Makanya jangan sampai kayak nggak tahu ya kejadiannya emang karena itu atau enggak, tapi si Joker yang pertama, Joker yang Heath Ledger kan dia mengurung dirinya, bahkan saat dia udah menjadi karakter itu dia mengurung dirinya, nggak mau ketemu siapa-siapa, justru makin dimakan dengan emosi karakter Joker itu sendiri, yang akhirnya yang kita tahu sendiri apa yang terjadi. Dan banyak sebenarnya pemain kayak gitu, ada aktor yang kelepasan misalnya, mereka ngomong gitu udah menjadi karakter ini karena mereka menyukai dan memelihara emosi itu, akhirnya jadi kayak gitu, malah ke bawah. Nah aku tuh selalu mencoba untuk ketemu sama teman-teman aku yang gimana pun juga mereka akan ngecerita sebagai Tanta gitu. Jadi anchornya Mas itu teman-teman di rumah. Ini kan yang kemarin dilakuin itu hal-hal yang bikin gak menyenangkan di lokasi syuting ini kan, tanpa diketahui sama cast lain atau kru lain itu kan ada sempat dapat kritikan dari yang lain untuk ini kenapa sih marah-marah mulu tuh gimana gitu Mas? Dipanggil Diva sih sama Bayu juga ya. Diva banget kayak gitu. Kan kalau Bayu kan orangnya aku kenal udah lama banget, jadi pasti dia selalu kalau ada kejadian yang nggak enak dia selalu mencoba untuk mencairkan gitu. Tapi emang aku selalu meng-create dan mencoba untuk menjauh dari usaha dia untuk menangkan situasi. Jadi aku ya cari masalah terus aja sebenarnya. Tapi enggak. Ada aja yang kritik, cuman yang kedengarannya paling cuma Bayu doang karena dia kenal sama aku. Yang lainnya aku nggak tahu ya. Mungkin ngomongin di belakang apa nggak tahu juga. Mas tadi kan Mas Arna sempat bilang asal jangan film horor ya. Kenapa langsung film horor? Malas aja sih, capek pak. Capek. Jadi adegan takut itu melelahkan ya. Mendingan gue lari-lari deh. Karena mendingan gue physically capek secara fisikal daripada capek secara mental. Kalau capek secara mental tuh kita nggak gerak aja, tapi tetap mikir aja, itu tuh malas banget. Dan Kemarin Ratu yang Mau Hitam Mas. makanya kan cuman udah nonton kan? Udah. Segitu doang udah. Habis itu bye guys, gue balik dulu ke Jakarta. Berapa scene sih Ratu yang Mau Hitam? Lupa nggak tahu. Tapi Gue banyak. Tapi beberapa film horor sempat mampir gitu nggak sih ke Mas Rata? Iya mampir, dan biasanya gue tolak tuh. Makanya gue lebih suka action. Waktu Darah Daging juga nawarin pertama kan kayak gue selalu gitu, kalau misalnya gue belum pernah kerja sama dengan sutradaranya itu udah 80% deh, udah ayo main gitu, mau ceritanya seperti apa, karena menurut gue kalau misalnya sutradaranya oke, ya filmnya akan oke lah, walaupun cerita gimana pas tengah-tengah tuh masih bisa diganti-ganti gitu. Dan itu yang akhirnya gue ditawarkan oke langsung, dan ternyata ada Aryo Bayu, ada Doni Alamsyah. Gue juga udah main sama Doni Alamsyah udah film beberapa ini kan, yang partneran terus saya udah 3 atau 4 gitu. Jadi udah langsung oke ayo gitu. Tapi kalau ngelain horor, tunggu dulu ya. Kalau action lah. Seberapa sering Mas nolak film horor? Sering sih enggak, cuma waktu yang zaman berapa tahun yang lalu yang banyak banget bikin, ya ada lah beberapa. Cuman gue kayak enggak deh. Tapi kemarin dia nggak bisa nolak karena gue ngefans sama sutradaranya dan pemain-pemainnya teman-teman semua, teman dekat semua kan. Nah, yang udah pernah main bareng semua deh, jadi kayak ya udahlah kita have fun nya, kalau ada apa-apa kita horor bareng-bareng gitu. Tapi bisa diartikan Tanta Ginting seorang yang anti film horor atau gimana? Anti sih enggak, Atau takut aja. Enggak takut sih, cuman sebenarnya gue malas dikagetin. Udah gitu aja. jam scare males ya? Malas banget jam scare. Tapi kalau misalnya yang kayak darah-darahan yang robek-robekan itu gue demen. Gue lebih suka gory thriller daripada horror. Jadi kalau misalnya gitu kuping aja. Gitu. Oke. Makasih Mas. Terima kasih.